Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, di siang hari ini kita akan ngobrol santai gitu ya, mengenai pengobatan dan penanganan demam berdarah atau DB gitu ya, dalam rangka memperingati Hari Demam Berdarah ASEAN 15 Juni 2025, yang nantinya akan disampaikan oleh Dr. F. Gusti Ari Setiawan selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Nah, pendengar, kali ini pendengar juga bisa bergabung baik melalui line telepon di 02745803333 dan juga di line WA di 081127119111. Nah, seperti kita ketahui bahwa Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN pertama kali diperingati pada 15 Juni 2011. Peringatan ini merupakan inisiatif bersama negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman demam berdarah dengue. Kemenkes RI mencatat ada 1.430 kematian karena DBD di sepanjang tahun 2024. Ternyata banyak juga ya pendengar. Nah, bagaimana sih menangani kasus ini? Yuk kita bincang siang bersama dengan Dr. F. Gusti Ari Setiawan. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan beliau. Halo, selamat siang dokter. Halo, selamat siang pendengar Iya, Pro 1 saya dan lihat. Mitra Sehat. Iya. Ya, ini dokter Gusti atau dokter Ari ya sapaannya. Bisa dipanggil Dokter Ari. Baik, dokter Ari, kita akan berbincang mengenai pengobatan dan penanganan demam berdarah. Nah, sebenarnya gejala dari demam berdarah ini seperti apa sih, Dok? Baik, pertama-tama saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Iya, Dokter Bang. Ari, dokter umum di RSUD Sleman, biasa berjaga di IGD maupun Bangsal. Untuk kasus DBD sendiri sebenarnya ada dua ranah ya, berarti ranah dewasa dan ranah anak. Nah, sebenarnya untuk yang dewasa itu lebih tidak kompleks dibandingkan yang anak. Kalau yang anak itu lebih susah dalam mendiagnosa maupun mentata laksana. Jadi untuk secara gampangannya supaya bisa dimengerti oleh masyarakat, yang jelas seperti namanya DB, demam berdarah dengue, DBD. Jadi gejala utamanya adalah demam. Biasanya demamnya antara hari kedua sampai hari ketujuh, bisa disertai dengan flu-like syndrome atau gejala-gejala mirip flu yang seringkali kita terkecoh. Oh, ini cuma flu aja, cuman masuk angin saja. Seperti misalnya batuk pilek ringan, kemudian badan terasa gregesi, otot-otot dan sendi terasa ngilu-ngilu dan nyeri. Kemudian bisa ada nyeri di ulu hati, mual muntah, sampai dengan diare. Nah, itu biasanya muncul di awal-awal hari satu, hari kedua itu sudah mulai tidak terasa nyaman, dan kemudian pasien-pasien biasanya datang ke fasilitas kesehatan. Mungkin seperti itu. Berarti ini demamnya ini sekitar 1 minggu ya, Dok? Betul, hari kedua sampai hari ketujuh. Nanti biasanya setelah 1 minggu lebih, karena ini infeksi virus seperti COVID dahulu, jadi dia bisa sembuh sendiri dengan sistem imun kita. Nah, jadi seharusnya setelah seminggu itu sudah sembuh. Tapi ada juga perkecualian, prolong dengue fever nanti itu bisa lebih dari seminggu, tapi itu kasus yang jarang dan ada ranah lagi yang lain. Dan kalau misalkan terdiagnosis PD itu kita memang harus opnam atau bisa rawat jalan sih, dokter? Nah, ini dia yang perlu dipahami oleh masyarakat kita terutama. Jadi tergantung nanti onset atau mulai demamnya itu hari keberapa. Nah, misalnya pasien biasanya sih demam hari ke-1 sampai hari ke-3 itu sudah mulai periksa Nah, nanti datang ke fasilitas kesehatan, kita lihat kondisi pasien, kita periksa. Nah, itu ada klasifikasi dari dengue sendiri. Jadi kita memutuskan untuk rawat inap atau tidak tergantung dari kondisi pasien dan diagnosanya terlebih dahulu. Jadi itu kan sudah termasuk ke bagian tata laksana ya. Kita tidak akan bisa menata laksana sebelum mengetahui kondisi pasien dan mendiagnosanya. Nah, secara garis besar kalau
dewasa maupun anak-anak itu demam berdarah dibagi 3. Yang pertama demam berdarah tanpa tanda bahaya, yang kedua demam berdarah dengan tanda bahaya, yang ketiga demam berdarah berat atau bisa menyebabkan sampai syok. Nah itu jika sudah sampai yang derajat yang demam berdarah dengan tanda bahaya maupun yang syok, jelas wajib mondok. Tapi jika yang masih gejala yang awal hanya demam ringan, tidak terlalu berat, tidak muntah, mungkin hanya sesekali seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kemudian didukung dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi tadi pertama kita wawancara pasien seperti apa gejalanya, kemudian kita pemeriksaan fisik. Dari anamnesa atau wawancara dan pemeriksaan fisik bisa kita temukan ada tanda bahaya atau tidak. Ternyata misalnya jika ada tidak ada tanda bahaya, jadi pasien kondisi tanda vitalnya masih aman, tensi masih baik, nadi belum meningkat, nafas tidak cepat, suhunya juga tidak lebih dari 39. Kemudian kita cek laboratorium, ternyata trombositnya di atas 100.000. Nah itu masih bisa rawat jalan. Untuk demam yang fase awal ya, demam hari ke-1, hari ke-3 seperti itu. Tapi kalau sudah ada tanda bahaya ya, misalnya seperti tadi muntah-muntah banyak sampai dehidrasi, makan minum tidak bisa masuk, asupan cairan tidak bisa masuk, pipis berkurang lebih dari 6 jam tidak mengeluarkan pipis, itu jelas wajib mondok walaupun trombosit masih di atas 100.000. Kemudian kalau tidak ada tanda-tanda yang bahaya tadi, tapi trombositnya di bawah 100.000, itu menurut guideline dari Kemenkes kita itu tetap disarankan untuk mondok, karena nanti resiko untuk perburukan ataupun trombositnya semakin turun itu akan semakin tinggi. Jadi perlu kita pantau trombosit berkala, yang mana hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Kira-kira seperti itu. Iya, benar gak sih dok kalau di ya kita terserang penyakit DBD gitu ya, demam berdarah ini ada fase kritis gitu ya dokter. Benar gak sih ketika kita bisa melewati fase kritis itu, maksudnya kita sudah aman gitu? Benar itu dok? Baik, jadi yang dikatakan fase kritis itu biasanya pada saat demam hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6. Jadi ada istilah demam berdarah dengue itu seperti tapal kuda. Jadi demamnya di awal tinggi, hari ke-1 sampai hari ke-3, lalu hari ke-4 sampai hari ke-6 kok tiba-tiba tidak demam. Pasien merasa lebih enakan, lebih sehat. Nah itu kalau kita cek trombosit bisa saja dia anjlok, bahkan di bawah 50.000. Nah itu masih fase kritis. Nah jika nanti sudah melewati fase itu, trombosit trennya sudah mulai naik ya, jadi tidak harus membaik di atas 100.000 tidak, tapi misalnya dalam sehari trombosit naik dari 50.000 naik ke 60.000, naik ke 80.000, dengan kembali lagi kita melihat klinis pasien. Jika klinis pasien sudah membaik, tidak ada tanda-tanda vital yang tidak normal, kondisi cairan pasien asupan masuk juga baik, nah itu bisa dikatakan lepas dari fase kritis. Nah kalau sudah seperti itu, nanti biasanya hari ke-7 dari dokter di rumah sakit akan mengevaluasi ulang, biasanya bisa rawat jalan seperti itu. Iya. Nah dokter, dulu kan saya juga pernah nih ya kena DB gitu. Tapi ternyata kan kata orang kalau DB itu biasanya ada bintik-bintik merah ya di tubuh gitu. Betul. Terutama di siku ya, di lipatan tangan gitu ya. Tapi ternyata waktu itu nggak ada bintik-bintik merah. Memang bisa ya kayak gitu, tapi ternyata terkena DB. Seperti Baik. apa dokter? Betul sekali. Jadi menurut di lapangan kami ya, dengan rekan-rekan saya, justru saya hampir tidak pernah menemui pasien terdiagnosa DBD muncul ruam kemerahan di bawah kulit. Itu memang secara teori itu salah satu patokan ya untuk kita mendiagnosa. Jadi ruam di bawah kulit yang dimaksud adalah bukan seperti biduren ya, tapi terjadi bintik-bintik perdarahan yang di bawah kulit. Namanya kalau di istilah medis peteki, tapi kita bisa bilang ruam. Tapi pasien tidak merasakan gatal seperti biduren.
Nah itu kalau di rumah sakit nanti kita ada namanya uji tourniquet. Jadi dengan alat tensimeter dengan jangka waktu tertentu kita taruh di lengan, kita naikkan tekanannya. Nanti jika memang positif itu terdiagnosa positif DBD. Tapi bukan berarti kalau tidak terjadi atau tidak muncul ruam bukan DBD. Nanti tetap kita lihat dari klinis dan dari hasil laboratorium tersebut. Jadi dari beberapa tanda yang ditemukan dari pemeriksaan dari anamnesa atau wawancara, dari pemeriksaan fisik, kemudian dari laboratorium. Nah nanti jika ada satu dari atau dua dari kriteria diagnosa DBD sudah bisa ditegakkan itu diagnosa DBD seperti itu. Iya baik dokter. Nah untuk cara pencegahannya sendiri bagaimana dokter? Baik, jadi kita sendiri yang ada di DIY ini merupakan daerah endemis demam berdarah dengue nggih. Jadi setiap kali kita menemukan demam yang mirip seperti gejala yang tadi saya sampaikan, demam seperti batuk pilek, nyeri perut, itu kita perlu memikirkan yang pertama gejala DB. Nah, yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadi DBD tadi ada banyak hal. Jadi memang DB ini kan di penyebarannya itu lewat nyamuk Aedes aegypti yang betina yaitu biasanya penyebaran nyamuk ini tuh lewat genangan air yang tidak terawasi ya. Jadi ada jentik-jentik nyamuk yang muncul berkembang biak di situ. Nah, kemudian jadi memunculkan banyak nyamuk akhirnya menggigit kita bisa tertular. Nah, kita bisa mengintervensi dari beberapa titik dari siklus Aedes aegypti ini tadi. Yang pertama yang dari awal tadi dari jentik-jentik nyamuk biasanya memang sudah sering dari puskesmas maupun dari dinas kesehatan kita sekarang pun saya rasa masih sering itu masih aktif untuk kegiatan jentik nyamuk. Biasanya di lingkungan saya juga ada. Jadi untuk pengawasan di rumah-rumah, jika ada di bak mandi kita atau di tampungan air yang ternyata kok banyak jentik nyamuk ya perlu diberantas. Kemudian untuk selanjutnya jika sudah ke fase yang nyamuk berarti memang kita perlu memberantas nyamuknya itu sendiri. Misalnya kalau dari dinas kesehatan kita biasanya rutin dilakukan fogging ya, jadi pengasapan itu ke rumah-rumah itu salah satunya bisa untuk mengurangi penyebaran itu. Kalau kita di rumah sendiri sih mungkin kita bisa, jika untuk anak-anak kita mungkin kita bisa mencegah supaya tidak ada nyamuk masuk ke ruangan ya, mungkin dengan obat nyamuk yang secara aman secara kesehatan, mungkin dengan kelambu seperti itu pada fase sebelum terjadi infeksi. Kalau sudah terjadi infeksi berarti perlu pengobatannya, jadi silakan bisa ke fasilitas kesehatan yang tersedia, mungkin seperti itu. Ya baik dokter, di siang hari ini kita juga akan mengundang dari pendengar ya dokter, baik melalui line telepon di 0274580333 dan juga di line WA di 081127111911. Nampak sudah ada beberapa yang bergabung di WA kami dokter, kami bacakan dari Mbak Mita di Gondomanan. Katanya DBD itu kalau parah komplikasi kemana-mana. Nah, itu kemungkinan sembuhnya berapa persen kalau sudah komplikasi? Lalu apakah ada organ tertentu yang terancam ketika kena DBD? Yang kedua dari Mbak Dewi di Banglipuro, pemberantasan sarang nyamuk kan sudah dilarang katanya ya yang pakai asap. Ini yang fogging tadi ya dokter, seperti yang disebut tadi. Lalu yang efektif untuk skala masyarakat luas gimana ya? Misal di kampung seperti itu. Baik, dua dulu mohon ditanggapi dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik sekali ya pertanyaannya. Yang penanya pertama tadi memang itu yang dimaksudkan adalah demam berdarah yang severe ya, yang berat, yang kategori yang ketiga tadi. Itu jelas pasien sudah harus di rumah sakit. Sebenarnya begini, jadi kita perlu memahami sebenarnya apa sih yang dilakukan virus dengue itu di tubuh kita kok bisa sampai seberat itu. Jadi dia memang virus menginfeksi, dia beredar di darah kita, itu menyebabkan penurunan trombosit. Jadi dia menyerang trombosit sehingga trombosit itu fungsinya untuk mempertahankan
integritas atau kekuatan dari pembuluh darah kita. Sedangkan jika terserang virus dengue akan melemah ya. Ya itu akan terjadi penurunan integritas dari pembuluh darah kita, yang mana akan menyebabkan cairan-cairan yang ada di pembuluh darah kita, aliran darah kita itu merembes ke jaringan sekitar. Nah itu yang dinamakan demam berdarah. Jadi ada dengue, ada demam berdarah dengue. Nah jika sudah masuk kategori demam berdarah itu banyak cairan yang keluar sehingga biasanya terjadi penurunan cairan di pembuluh darah kita yang menyebabkan nanti jika parah bisa sampai tensinya turun, bisa sampai shock. Nah itu seperti konsep kalau kita dehidrasi. Nah jika sampai terjadi shock seperti itu, aliran tensi turun, aliran darah ke semua organ jelas pasti turun juga, yang mana di aliran darah itu kan berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen kepada organ-organ kita. Nah salah satunya yang terkena paling awal itu liver sama ginjal ya. Nah itu jika dibiarkan, dengue shock syndrome itu akan menurunkan aliran darah ke liver, akan terjadi peningkatan fungsi liver yang nanti mana bisa sampai ke gagal hati atau gagal liver, ke ginjal juga bisa terjadi penurunan aliran darah, akhirnya terjadi gagal ginjal akut yang nanti bisa meningkatkan fungsi ginjal. Nah itu nanti komplikasi-komplikasi dari dengue shock syndrome tersebut. Nah itu harus segera kita tangani di rumah sakit dengan tata laksana cairan yang utama dari dengue. Mungkin itu yang pertama nggih. Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua ya, memang betul untuk yang fogging itu, tapi untuk di beberapa tempat memang di seluruh Indonesia masih ada yang melakukan itu. Tapi kalau di tempat kita memang sudah dikurangi karena memang itu kan bentuknya asap ya. Jadi bisa, apalagi untuk anak-anak bisa masuk ke paru-paru mungkin, walaupun pada saat pelaksanaannya biasanya disuruh keluar dulu seperti itu, tapi memang bisa resiko masuk ke paru-paru. Nah kalau yang bisa dilakukan di masyarakat ya memang untuk sampai saat ini memang kita masih jadi daerah endemis, itu salah satunya dengan mengurangi tadi itu genangan air yang ada ya. Itu jika biasanya di kolam-kolam sih, yang banyak kolam yang tidak terawat, itu kalau bisa ya mungkin diawasi sering dikuras, atau jika memang itu kolam tidak dipakai, airnya ya harus dikosongkan saja. Kemudian kalau sejauh ini yang saya tahu dari Dinas Kesehatan sih seperti itu. Memang sekarang untuk fogging sudah jarang dilakukan. Mungkin itu nanti kalau paling yang di lingkungan masyarakat program yang jentik nyamuk itu masih efektif untuk dilakukan ya dari kader-kader masyarakat di sekitar itu. Iya. Mungkin seperti itu. Iya. Ya baik dokter, ini ada 2 penanya lagi yang sudah gabung di WA kami. Dari Mbak Kety di Alkit. Apakah sejauh ini ada vaksin pencegah DBD? Karena sekarang sedang marak pengembangan vaksin untuk beberapa penyakit. Yang kedua dari Mbak Angel di Sleman. Sebenarnya makan waktu berapa lama sih dok untuk pengobatannya? Dan selama pengobatan, apa ada diet makanan tertentu yang harus diasup dan dihindari? Ya, 2 itu langsung dijawab Dokter Ari. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, untuk update terbaru, mungkin ada update terbaru lagi ya, tapi saya mungkin belum update. Tapi untuk yang vaksin dengue sendiri, kalaupun ada itu masih belum efektif untuk diberikan. Tidak seperti vaksin yang lain, misalnya untuk vaksin influenza maupun vaksin COVID yang kemarin. Jadi memang varian dengue itu ada 4, kalau yang sejauh saya tahu. Cuman untuk saat ini yang saya tahu memang untuk yang untuk vaksin itu belum efektif. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mencegah itu, dan nanti jika sudah naudzubillah terkena infeksi dengue, memang perlu dilakukan tata laksana yang tepat, terutama adalah tata laksana cairan itu tadi. Seperti itu kalau untuk masalah vaksin. Kemudian yang kedua, untuk
untuk asupan makanan maupun minuman ya untuk pasien Iya. dengue ya. Dan juga waktu berapa lama untuk pengobatannya? Pengobatan Baik, hingga sembuh ini maksudnya, dokter. baik, baik. Jadi memang karena dia itu infeksi virus ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dia siklusnya itu demamnya antara hari kedua sampai hari ketujuh. Nanti setelah hari ketujuh pasien sudah mulai membaik, infeksi sudah mulai hilang, nanti akan mulai recovery. Nah, itu sudah selesai. Tapi ada juga kondisi di mana berkepanjangan virus dengue-nya itu. Jadi efek-efek yang muncul itu berkepanjangan sehingga perlu penanganan lebih lanjut, lebih dari 7 hari. Itu pun juga ada, tapi itu nanti penanganannya akan berbeda lagi. Kemudian untuk masalah asupan itu yang jelas tata laksana yang paling utama dari demam berdarah adalah cairan. Baik itu di rumah dengan minum, kalau di rumah sakit dibantu dengan infus nggih. Nah, kalau di rumah yang bisa kita lakukan adalah minum, kalau dari guideline Kemenkes itu minum cairan yang ada sebisa mungkin ada glukosanya, kemudian ada elektrolitnya, itu diperbolehkan. Air putih misalnya, kemudian larutan isotonik tapi yang tidak bersifat asam ya, karena ada beberapa larutan isotonik itu asam, nanti malah memperberat keluhan di ulu hatinya, nyeri ulu hatinya. Kemudian jus asal buahnya tidak asam itu juga boleh. Dalam sehari kalau dewasa itu kan minimal 2 liter kita minum. Nah, itu harus dipenuhi minimal itu juga. Kalau bisa asupan cairan yang masuk lewat minum tadi, lewat kita minum itu di atas 2 liter, bisa sampai 2,5 sampai 3 liter. Kalau untuk makanan sendiri sih tidak ada batasan ya, tapi yang kalau memang ada gejala mual muntah, nyeri ulu hati, sebaiknya yang makanan-makanan yang lembut dan tidak berasa berat, misalnya pedas atau kecut atau santan. Mungkin seperti itu. Baik dokter, ini ada pertanyaan kembali nih dokter dari Mbak Nining di Sentolo. Sering banget kalau DPD itu pada menggampangkan dengan asal konsumsi herbal. Nah, itu gimana? Apakah berbahaya atau malah baik? Jadi ini juga sama kayak yang ingin saya tanyakan dokter. Karena dulu ketika saya sakit DB itu konsumsi obat Cina itu loh dokter. Tapi kayaknya cepat untuk menaikkan trombosit. Ini gimana? Sebenarnya itu baik atau malah harus dihindari dokter obatnya itu? Baik. Terus terang untuk masalah herbal itu sebenarnya di cabang kedokteran ada ilmu yang membahas itu sendiri. Tapi waktu dulu saya kuliah, untuk sekarang sih saya belum update lagi ya untuk masalah herbal. Guru saya ada yang profesor mendalami masalah itu. Untuk saat ini kalau dari guideline Kemenkes itu belum, atau bisa dikatakan belum disarankan ya untuk masalah herbal, karena kita tidak tahu kandungan herbal itu seperti apa dan belum diteliti isinya. Kecuali memang ada herbal yang sudah tersertifikasi oleh Balai POM. Tapi kalau yang jauh saya tahu yang untuk DB itu belum ada ya, di guideline pun juga belum menyebutkan itu. Jadi kalau dari kami medis, kami tidak merekomendasikan untuk pemberian herbal. Tapi kembali lagi ke awal tadi, yang tata laksana awalnya tetap adalah cairan itu tadi. Jika pasien itu terinfeksi virus dengue tapi asupan cairan itu mencukupi, nah itu insya Allah akan baik-baik saja. Maksudnya pasien akan bisa melewati infeksi itu, karena kembali lagi ini adalah infeksi virus yang mana virus itu belum ada obatnya seperti bakteri, antibiotik seperti itu. Jadi tubuh kita sendiri, tentara dari tubuh kita itu yang akan menyerang dan menyelesaikan infeksi dengue itu tadi, seperti itu. Iya, ya baik dokter, seru sekali ya perbincangan kita di siang hari ini. Namun tak terasa kita sudah di ujung kebersamaan ini dokter. Apakah ada closing statement dokter yang mungkin bisa disampaikan ke pendengar program Masa? Monggo dokter. Baik, karena daerah DIY ya, daerah yang kita tinggali ini masih endemis DB dan cukup banyak. Saya sendiri praktek di Sleman dan juga di Gunung Kidul itu masih sangat sering menemukan kasus infeksi dengue ini. Jadi mungkin dari perbincangan kita tadi bisa menambah sedikit wawasan kepada masyarakat kita
tentang gejala awal dari virus dengue itu, sehingga nanti jika memang sudah ada tanda-tanda yang sudah kita diskusikan tadi, bisa langsung mendatangi vaskes kesehatan yang ada, bisa ke puskesmas, atau kalau gejalanya kegawatan atau emergensi bisa juga ke IGD terdekat. Namun tidak kalah pentingnya juga adalah selain kuratif atau pengobatan, yaitu preventif atau pencegahan sebelum terjadi infeksi dengue itu. Jadi memang dengan adanya pencegahan yang baik, kita bisa terhindar dari infeksi dengue ini dan keluarga kita juga bisa sehat semua. Mungkin jika nanti pencegahan itu sudah maksimal, kemudian pengobatan itu juga sudah maksimal, bisa menurunkan angka prevalensi dari virus dengue tersebut ya. Seperti itu. Mungkin nanti untuk masyarakat umum yang ada keluhan mirip-mirip tadi yang saya sampaikan, bisa langsung periksa ke fasilitas kesehatan terdekat, sehingga yang diharapkan jika memang terjadi virus dengue tidak sampai ke yang kategori berat. Nah, bisa alhamdulillah kalau cuman kategori ringan bisa rawat di rumah sembuh, nah itu akan lebih baik. Mungkin seperti itu. Mungkin sekian dari paparan saya dan diskusi di RRI Bersatu. Mungkin bisa menambah wawasan dari masyarakat semua. Akhir kata, mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.